Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Mungkin di pagi hari ini teman-teman sudah bangun ya dari tidurnya. Saya sendiri sudah mengantar anak ke sekolah, dan ini dalam perjalanan pulang saya sempat mampir sebentar untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita bisa membantu diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, khususnya ini buat pasien-pasien cemas yang seringkali mungkin banyak di antara kita tuh tidak menyadari ya, kalau apa yang terjadi di kondisi kita sekarang ini adalah hasil dari akumulasi apa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, menariknya kadang-kadang kalau kita berbicara tentang perilaku kita, itu seringkali menjadi kesulitan untuk mencoba mengarahkan kemana nih harusnya yang dilakukan gitu ya. Nggak heran banyak teman-teman mungkin suka datang ke tempat dokter spesialis, seperti saya juga ya. Mereka suka tanya nih, sebenarnya dok, apa yang bisa kami lakukan gitu ya untuk membantu diri kita menjadi lebih baik gitu ya. Kalau dokter bilang ada pengobatan dengan tanpa obat, bagaimana caranya menjadi lebih bagus gitu ya dengan tanpa obat tersebut gitu ya. Banyak di antara kita mungkin merasakan adanya kekhawatiran kalau misalnya nanti ada kenapa-napa, kok kayaknya hanya obat ya yang bisa membantu gitu. Kalau yang lainnya kok kayaknya nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya pernyataan itu tidak sepenuhnya tepat, karena kita memahami dan mengetahui bahwa basic dari apa yang kita lakukan untuk membantu kita mengurangi kecemasan kita itu kita harus sadari ya. Teman-teman tuh mungkin sudah memahami lah bahwa kadang-kadang kesulitannya kita itu adalah kita mesti ngapain sih, atau kita mesti nggak ngapain gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin penting untuk diperhatikan adalah pertama, kita coba cari dulu hal-hal yang membuat kita mudah menjadi lebih tegang. Ya, tegang nih. Jadi kalau teman-teman tuh suka membayangkan diri teman-teman berada pada situasi tertentu. Nah, situasi tertentu itulah yang mungkin perlu dipahami, mana yang membuat teman-teman itu mudah tegang ya. Kadang-kadang kan kita tuh nggak pernah paham gitu ya, bahwa ternyata kita itu tegang itu karena sesuatu hal yang kecil. Misalnya terburu-buru mengantar anak sekolah, terburu-buru kerja, pergi sekolah, ingin cepet-cepet seperti itu ya. Kemudian melakukan pekerjaan sekaligus banyak ya, harus begini harus begitu gitu. Itu tegangnya tuh jadi dominan gitu. Yang itulah yang membuat kadang-kadang sebenarnya otak kita itu terus-terusan ya membantu diri dia jadi lebih nggak nyaman gitu ya. Akhirnya tuh otak itu belum sampai persepsi negatif, tapi sudah mulai ini ada hal-hal yang mungkin mengalami suatu perubahan. Tentunya ini tidak diharapkan ya teman-teman. Kita berharap kemungkinan dalam otak kita itu selalu persepsinya tuh kalau bisa ke arah yang positif, karena persepsi negatif ini biasanya sudah naturalnya dari otak kita gitu. Dia udah lebih mudah ya mencoba mencari hal-hal negatif karena sifatnya tuh responsif untuk pencegahan. Jadi otak kita ini kalau misalnya dia menemukan sesuatu yang dikira dia bahaya atau dipersepsikan bahaya, maka otak kita tuh akan merespon ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka bertanya di komentar, perasaan saya nggak enak, saya begini, saya begitu ya, nggak nyaman, rasanya kepengen begini, rasanya kepengen begitu gitu ya. Teman-teman tuh harus sadari dulu tuh, sadari dengan benar dari mana sumber itu berasal. Dan saya selalu mengatakan, kenapa kita punya mantra itu ikhlas, sabar, dan sadar. Karena sadar itu bukan sekedar sadar tahu kita punya penyakit gitu, tapi sadar
sumbernya itu dari mana. Ini yang mungkin tidak semua orang bisa memahami. Banyak di antara kita mungkin merasakan adanya sesuatu hal yang terusan kayaknya tuh berbeda gitu ya. Kok kayaknya saya tuh susah ya berada pada komposisi yang jelas, yang komposisi yang aman untuk membantu diri saya gitu. Nggak segampang itu memang, tahu saya ya, nggak semudah itu. Tapi coba pelan-pelan lihat kembali ke dalam diri kita, apa sebenarnya yang menjadi problem dan membuat kita terganggu di dalam kehidupan kita itu. Teman-teman pastinya memahami bahwa tidak selalu komposisi otak kita itu akan mampu menjawab semua pertanyaan kita, karena tidak selalu dalam kondisi sadar penuh saat melakukannya. Nah, ini juga nih salah satu pencegahan, yaitu benar-benar sadar akan apa yang kita lakukan. Seringkalinya begini, kita kan udah terlalu lama hidup gitu ya. Jadi ada beberapa dari antara kita itu selalu terkait dengan melakukan sesuatu tuh serba otomatis gitu. Jadi istilahnya kayak going with the flow kata dia gitu ya. Ini kan enggak juga gitu. Dia nggak sadar gitu apa yang dia lakukan gitu. Dia diajak ke sini, dia mungkin juga nggak aware. Jadi ada, mengapa kita bilang mindful, sadar itu berada pada saat ini dan sekarang, karena kebanyakan otak kita tuh kemana-mana, nggak sadar gitu, pikirannya itu jadi ngaco sengaco-ngaconya kadang-kadang. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ya sama teman-teman. Kalau misalnya mau menjadi jauh lebih baik, kecemasan kita lebih bagus, berkurang ya tentunya tanpa obat apalagi, itu yang paling penting. Dan ini sering terjadi. Kalau saya tanya sama pasien saya, ibu bapak, apakah Anda menyadari sebenarnya problem Anda itu dari mana gitu? Dan kebanyakan dari mereka bilangnya, enggak. Saya juga bingung dok ya, kenapa bisa begini tiba-tiba. Ya memang ada teori yang mengatakan ada faktor genetik gitu ya, yang dominan. Tapi faktor genetik ini juga kalau nggak dibangkitkan sama faktor-faktor lain ya nggak jadi gitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya faktor genetik cemas gitu, tapi lingkungan kehidupan Anda ya cukup aman gitu ya, cukup stabil, ya nggak jadi dia. Karena walaupun mungkin problemnya dari pemicu-pemicu lingkungan, genetik berperan penting karena dia dasarnya gitu, kayak istilahnya tuh ada adonan dasar. Adonan dasarnya warnanya putih gitu. Mau jadi warna merah atau apa tinggal tergantung mau ditambahin apa kan begitu. Jadi ya, sama, basicnya sama gitu. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua gitu ya. Bahkan dari bangun tidur kita, dari awal bangun tidur sampai akhirnya kita tertidur, kita benar-benar sadar melakukan apa yang kita lakukan. Ini yang harus dipahami sama teman-teman. Saya sering memberikan kalau kita bilang nih, edukasi seperti ini ya. Dan saya senang teman-teman katanya merasa terbantu ya. Itu karena saya merasa memang kita perlu sama-sama gitu. Saya mengingatkan diri saya, teman-teman juga belajar untuk mengingatkan diri teman-teman ya, berlatih senantiasa agar menjadi seseorang yang akhirnya nanti fully aware gitu. Pada beberapa orang yang parah kecemasannya, memang seringkali agak susah untuk melepas obat segitu langsung ya. Tapi saya sih sarankan mudah-mudahan ya kita ke depannya itu akan bisa membantu diri kita jauh lebih baik, dan kita tuh bisa bagus gitu dalam menjalani hidup ini. Sebenarnya 2 itu aja dulu sementara ya. Jadi lihat kembali secara sadar ya, kemudian bagaimana kita mencoba membantu diri kita mengurangi pikiran-pikiran yang terlalu negatif dengan benar-benar fokus, bukan cuman istilahnya tuh automatic thinking gitu ya, kayak tadi saya bilang. Benar-benar fokus apa yang kita, sehingga kalau kita ditanya apa yang sudah dilakukan tuh kita tahu gitu. Oh, begini gitu. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita berharap semuanya dalam keadaan yang baik, selamat, sehat luar biasa. Dan jangan lupa untuk selalu melatih mantra kita bersama dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekedar mengucapkan, tapi juga mendalami dan melakukannya. Ikhlas, sabar, sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.